Penyebaran agama Islam di Indonesia pada zaman dahulu tentunya tidak lepas dari jasa para wali songo atau 9 wali. Memasuki abad ke-15, Islam mulai kuat di Pulau Jawa yang membuat eksistensi Hindu dan Buddha tergeser, yang telah bertahan selama berabad-abad lamanya. Namun sebelum hadirnya 9 wali, ternyata ada beberapa tokoh yang telah memperjuangkan agama Islam di Nusantara. Untuk mengetahuinya, simaklah berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kami untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Syekh Jumadil Kubro. Nama Syekh Jumadil Kubro menjadi salah satu tokoh Islam sebelum hadirnya Wali Songo. Bahkan ia sendiri dikenal sebagai guru para wali di Tanah Jawa. Melansir laman historia.id, keturunan Syekh Jumadil Kubro banyak yang memangku gelar Wali Songo sebagai pendakwah Islam di Pulau Jawa. Ia diketahui sebagai ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan secara tidak langsung menjadi kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ia lahir di sebuah desa di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14 dan terlahir dengan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Sejak kecil, ia telah dididik agama oleh ayahnya, Sayyid Zainul Husain. Beranjak dewasa, ia pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya, lalu pindah ke Mekah dan Madinah yang semakin memperkuat ilmu keislamannya. Dalam buku sejarah Islam Nusantara, ia menikah dengan seorang putri Uzbekistan dan memiliki 3 orang anak bernama Maulana Malik Ibrahim, Ibrahim Asmarokandi, Maulana Ishak. Kemunculannya di Nusantara berawal di Samudra Pasai, Aceh dengan berdakwah dan sebagai seorang saudagar. Hingga pada tahun 1399, ia tiba di Tanah Jawa dan langsung menghadapi kondisi politik kerajaan Majapahit dengan ajaran Hindu-Buddha yang masih kental. Hal ini membuat ia terpaksa sembunyi-sembunyi menanamkan ajaran Islam karena kuatnya pengaruh Majapahit. Meskipun begitu, banyak bangsawan yang menjadi pengikut Syekh Jumadil Kubro dan semakin lama pengaruhnya semakin kuat. Hingga orang-orang mulai memilih Islam sebagai jalan hidupnya dan membuat pengikut Syekh Jumadil Kubro semakin besar. Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi biasa dikenal dengan nama Syekh Nurjati atau Syekh Idofi. Lahir sekitar abad ke-14 di Semenanjung Malaka. Tokoh ini dikenal sebagai perintis penyebaran agama Islam di wilayah barat Pulau Jawa, khususnya kawasan Cirebon dan sekitarnya. Ia diketahui seorang putra dari ulama Malaka, yakni Syekh Datu Ahmad. Disebutkan dalam beberapa naskah, salah satunya naskah Purwaka Caruban Nagari, ia merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Zainal Abidin. Ia pernah menuntut ilmu ke Mekah sekitar pertengahan abad ke-14, kemudian menuju ke Baghdad, Irak. Sehingga banyak pemikir-pemikir Muslim Persia yang menggores jalan dakwah Syekh Datuk Kafi saat berada di Jawa. Disinilah ia menikahi Syarifah Halimah, seorang anak penguasa Baghdad, Syarif Sulaiman. Kemudian ia diutus oleh Raja Baghdad menyebarkan Islam ke Nusantara yang memiliki hubungan dagang dengan Persia. Tiba di Nusantara di daerah Amparan Jati, ia mulai giat berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha. Tantangan dihadapinya dari berbagai penjuru, terutama dari kerajaan Galuh sebagai penguasa Cirebon waktu itu. Syekh Datuk Kafi kemudian menjadi seorang guru bagi putra-putri Raja Sunda Prabu Siliwangi, yakni Raden Wala Sungsang dan Nyai Rara Santang. Di bawah pengaruhnya, Raden Wala Sungsang lalu membangun tempat dakwah lain di Caruban Larang, tempat berdirinya Kesultanan Cirebon. Dari sini, Wala Sungsang membantu Syekh Datuk Kafi untuk menyiarkan Islam di Jawa Barat beserta kawasan lainnya. Syekh Maulana Akbar. Ulama lain yang memperjuangkan ajaran Islam di barat Pulau Jawa yaitu Syekh Maulana Akbar, dengan nama lain Syekh Bayanullah, yang merupakan adik dari Syekh Datuk Kafi. Ia diketahui banyak melakukan dakwah di wilayah Kuningan, Jawa Barat setelah Syekh Datuk Kafi membangun sentralisasi ajaran Islam di Amparan Jati, Cirebon. Dalam naskah Pangeran Wangsakerta,
Syekh Maulana Akbar jauh lebih dahulu menimba ilmu di Mekah dibandingkan dengan kakaknya. Bahkan di sana ia membangun pondok dan dikenal sebagai saudagar sekaligus guru agama. Kedatangannya di Pulau Jawa berawal saat murid Syekh Datuk Kahfi, Walang Sungsang dan Rara Santang berkunjung ke Mekah. Dari pertemuan tersebut, Syekh Maulana Akbar mendengar situasi di Nusantara dan mulai tertarik untuk berdakwah ke Jawa mengikuti jalan yang ditempuh kakaknya. Ia juga dikabarkan sempat pergi di Persia sehingga banyak yang mengira kalau ia berasal dari Persia. Saat tiba di Kuningan pada tahun 1450, ia mendirikan pondok di desa Siduparna, Kuningan. Syekh Maulana Akbar menikahi Nyi Wandasari, cucu dari Raja Sunda Prabu Dewa Niskala di Kawali, dan melahirkan seorang anak bernama Maulana Arifin. Putranya tersebut yang kelak menggantikan peran Syekh Maulana Akbar dalam menyiarkan agama Islam seperti yang dituangkan EDS Eka Jati dalam sejarah Kuningan dari masa prasejarah hingga terbentuknya kabupaten. Syekh Quro. Sosok Syekh Quro yang biasa disebut sebagai Syekh Mursyahadatil atau Syekh Hasanuddin juga termasuk sebagai ulama yang memberikan pengaruh besar penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ulama yang berasal dari Campa ini merupakan putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Siddiq. Dari ulama-ulama besar di Mekah yang mendapatkan berbagai pengetahuan Islam. Syekh Quro datang ke Nusantara sebagai perjalanan dakwah seperti yang disebutkan oleh peneliti Aca dalam Carita Purwaka Caruban Nagari. Ia ikut serta dalam rombongan orang-orang Cina yang datang ke Campa. Berawal dari mengajar keislaman di Kesultanan Malaka pada abad ke-15, ia lalu melanjutkan misinya ke Pulau Jawa. Menurut Uka Chandra Sasmita, tempat pertama yang dikunjungi Syekh Quro ialah Pelabuhan Cirebon di dalam wilayah Kerajaan Galuh Sunda. Kehadirannya pada tahun 1418 disambut oleh Syah Bandar Muara Jati Ki Gedeng Tapa dan melanjutkan upaya penyebaran Islam. Sehingga banyak penduduk di sekitar pelabuhan memilih memeluk Islam setelah menerima pencerahan dari ajaran Syekh Quro, termasuk Ki Gedeng Tapa. Setelah itu ia datang ke Kerawang dan mendirikan sebuah pondok sebagai tempat dakwah dan penyebaran agama Islam. Dengan suaranya yang merdu ketika membaca lantunan ayat suci Al-Quran, membuat banyak orang tertarik mempelajari Islam. Anak dari Ki Gedeng Tapa, Nyai Subang Larang, pergi ke Kerawang mengabdi menjadi murid Syekh Quro atas permintaan ayahnya. Syekh Subakir. Sosok Syekh Subakir merupakan ulama asal Iran yang diutus ke tanah Jawa bersama dengan Wali Songo periode pertama untuk menyiarkan ajaran Islam. Melansir laporan akurat.id, Syekh Subakir ialah ulama yang diberikan amanah berdakwah ke Pulau Jawa oleh Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki pada tahun 1404 Masehi. Hal ini disebabkan karena telah banyak ulama-ulama yang dikirim ke tanah Jawa mengalami kegagalan atau pulang dengan tangan kosong. Ia dikenal sakti. Batu hitam di bawahnya diyakini mempunyai kekuatan magis positif saat berada di tanah Jawa. Konon batu ini ditancapkan di tengah-tengah Pulau Jawa, yakni Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Energi positif pada batu ini dipercaya dapat menghalau kekuatan gaib sehingga membuat jin, lelembut dan makhluk gaib lainnya tidak bisa apa-apa melawan kekuatan Syekh Subakir. Keberhasilan Syekh Subakir dalam berdakwah dan diakui kesaktiannya membuatnya semakin populer di Nusantara pada waktu itu. Dampaknya, masyarakat begitu fanatik dan seakan-akan memuja dirinya layaknya Tuhan. Oleh karena itu, ia memutuskan kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengembalikan ketauhidan masyarakat Jawa dan tidak terlalu fanatik kepadanya. Setelah itu, dakwah Islam di Nusantara dilanjutkan oleh Wali Songo. Itulah tadi sejumlah fakta dari tokoh yang memiliki jasa besar dalam penyebaran Islam di Nusantara sebelum hadirnya Wali Songo.